Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat koligatif larutan. Di kelas 10 kita telah belajar bahwa berdasarkan dapat tidaknya suatu larutan itu menghantarkan listrik, larutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini berarti dapat menghantarkan listrik ya, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, apa hubungannya dengan sifat koligatif? Seperti kita telah belajar di video yang pertama, bahwa sifat koligatif larutan itu dia bergantung pada banyaknya zat terlarut gitu ya. Jadi semakin banyak zat terlarutnya, maka semakin besar penurunan tekanan uap, semakin tinggi kenaikan titik didih, semakin rendah penurunan titik beku, dan semakin besar tekanan osmotik. Nah, mari kita ingat kembali bagaimana larutan elektrolit itu bekerja. Misalkan ini ada sebuah bejana gitu ya. Nah, di bejana ini kita masukkan air sebagai pelarut. Kemudian kita masukkan misalnya gula. Gula 1 molekul dimasukkan ke sini. Apa yang akan terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah gula itu akan larut ke dalam air tapi wujudnya 1 molekul saja. Tapi misalkan dalam bejana yang lain, kita masukkan misalkan garam ya, NaCl, 1 molekul dimasukkan ke dalam pelarut, misalkan air. Nah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi ketika NaCl ini dimasukkan ke dalam air, dia bukan 1 molekul, tapi jadi 2 molekul. Yaitu yang molekul yang pertama Na+, yang kedua Cl-. Karenanya, sifat koligatif NaCl itu akan 2 kali lebih besar dibanding sifat koligatif gula. Karena dia ketika melarut menjadi 2 bagian. Nah, atau misalkan di bejana yang lain, kita masukkan garam yang dapat mengalami hidrolisis, misalkan garam NH4Cl. Dimasukkan 1 molekul ke sini. Apa yang akan terjadi? Maka di sini kemungkinan akan ada 1 molekul Cl-, kemudian setengah atau 1/4 molekul NH4+. Nah, kenapa nggak 1 molekul NH4+? Karena ini alfanya kurang dari 1, jadi tidak terionisasi semua. Begitu. Nah, berarti apa di sini? Sifat koligatif bergantung pada selain banyaknya zat terlarut, juga ya bagaimana zat terlarut tersebut mengionisasi dalam larutan tersebut. Sehingga sifat koligatif untuk larutan elektrolit itu tidak bisa menggunakan rumus yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Perlu satu faktor koreksi, dan ini sudah dibuat oleh seorang ahli namanya Van Hoff. Nah, dia menambahkan sebuah faktor koreksi yaitu dinamakan I ya, atau tetapan Van Hoff, sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. I ini adalah tetapan Van Hoff, N adalah banyak ion. Seperti NaCl kan ada 2, berarti ada 2 N-nya. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Gitu. Nah, tetapan Van Hoff ini kita tambahkan ke rumus-rumus yang kemarin. Jadinya untuk larutan elektrolit, rumus penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol terlarut kali tekanan pelarut murninya dikalikan I. Tetapan Van Hoff. Begitupun titik didih, molaritas terlarut kalikan konstanta didih kalikan I. Juga penurunan titik beku, molaritas terlarut kali konstanta beku kalikan I. Dan terakhir tekanan osmotik, molaritas kalikan R kalikan T kalikan I. Nah, demikian pembahasan kita. Kita akan lanjut ke contoh soal di video berikutnya.